Perkenalkan, saya Anissa Marcella Risti, NPM 19547 dari Prodi SD kelas 02 Universitas Slamet Riyadi. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Kabar baik kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini saya akan membahas tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Silahkan dibuka bukunya, kita baca bersama-sama dan disimak ya anak-anak. Saya akan membacakan. Nah, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan individu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga dapat keragaman kegemaran, keragaman sifat. Menghargai setiap perbedaan dan keragaman yang ditemukan pada keluarga sama dengan menghormati orang lain. Kemudian, kita akan membahas tentang keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Setiap keluarga pasti ingin hidup rukun. Salah satu cara untuk mewujudkan hidup rukun dalam lingkungan keluarga yaitu dengan mengetahui keragaman dalam keluarga. Keragaman sama artinya dengan kemajemukan. Di dalam setiap keluarga terdapat keragaman, misalnya perbedaan ciri fisik, perbedaan keragaman, serta perbedaan kebiasaan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keragaman fisik. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik fisik yang membedakan antara anggota satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam keluarga Edo, ayah Edo memiliki rambut keriting, sedangkan ibu memiliki rambut lurus. Kakak memiliki rambut lurus seperti ibu. Adapun Edo dan adiknya memiliki rambut sama seperti ayahnya. Dan yang kedua, keragaman kegemaran atau hobi. Setiap anggota keluarga memiliki keragaman yang berbeda-beda. Misalnya, ayah dan kakak memiliki kegemaran berkebun. Ibu memiliki kegemaran memasak, sedangkan adik lebih suka bermain boneka. Keragaman dan pendapat dan perbedaan dapat pula ditemukan pada keluarga dan diri sendiri. Hargailah setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan sama dengan menghormati orang lain. Bila kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Ingatlah bahwa kegemaran adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, harus disyukuri atas adanya keragaman dan perbedaan. Yang ketiga, menyikapi keragaman di lingkungan keluarga. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan keluarga seringkali menjadi anggota keluarga saling membenci dan tidak menyukai satu sama lain. Perbedaan pandangan fisik, pandangan, ciri fisik, hobi, serta kebiasaan membuat anggota keluarga hidup terkotak-kotak. Hal-hal semacam ini yang membuat kehidupan menjadi tidak harmonis. Tidak semua anggota keluarga menyadari bahwa perbedaan seharusnya bukan dijadikan alasan untuk bermusuhan, tetapi perbedaan harus disyukuri dan dijadikan sarana untuk melatih diri agar menjadi lebih rendah hati. Nah, berikut cara untuk menyikapi perbedaan. Yang pertama, perbedaan pandangan. Perbedaan ciri fisik
perbedaan suku, bangsa, perbedaan hobi, serta perbedaan kebiasaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari tidak dijadikan alasan untuk saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Justru harus bisa saling bekerja sama dan mengasihi antar anggota keluarga. Yang kedua, kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan ke dalam diri setiap anggota agar menyadari perannya bahwa kita tidak hidup sendirian. Perbedaan adalah suatu hal yang perlu disyukuri, karena melalui perbedaan kita itu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Hal terpenting bagi kita semua dalam menyikapi keragaman di lingkungan keluarga adalah adanya kemauan untuk memahami, menghargai, mengakui, dan menerima keragaman yang sudah menjadi realita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keragaman sifat individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk hidup, makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Jadi, manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Dalam keadaan status manusia sebagai makhluk individu, segala sesuatu yang menyangkut pribadinya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan orang lain lebih banyak berfungsi sebagai pendukung. Misalnya, kesuksesan orang sangat bergantung kepada niat, semangat, dan usahanya disertai dengan doa kepada Tuhan secara pribadi. Demikian juga mengenai baik atau buruknya seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, itu sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Jika iman dan takwanya mantap, maka di hadapan Tuhan menjadi baik. Tapi jika sebaliknya, maka di hadapan Tuhan menjadi jelek. Jika sikap dan perilaku individunya baik terhadap orang lain, tentu orang lain akan baik terhadap orang tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, kita harus belajar dalam menuntut ilmu. Ilmu dapat diperoleh dari lingkungan sekitar seperti rumah, sekolah, dan masyarakat. Misalnya, kita dapat belajar menerima keragaman. Kita dapat menemukan beragam suku, budaya, dan agama dalam satu sekolah. Setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik tersebut. Tahukah kamu apa saja yang dapat kita lakukan dalam menghormati keberagaman karakteristik di sekolah? Kita akan bahas tersebut. Yang pertama, berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama atau sukunya. Yang kedua, tidak mengejek teman yang memiliki agama berbeda dengan kita. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan teman berbeda agama dan suku. Yang keempat, membantu orang yang terkena bencana walaupun mereka memiliki agama dan suku berbeda. Yang kelima, mampu bertoleransi dengan teman-teman yang berbeda agama. Dengan keragaman karakteristik, kita dapat saling melengkapi sehingga dapat tercipta kerukunan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat melengkapi satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat dipersatukan dengan melakukan kerjasama. Misalnya, di lingkungan sekolah mengadakan kerja bakti. Para pelajar dengan karakter berbeda ikut serta dalam kerja bakti.
Dengan bekerja sama di lingkungan sekolah, menjadi bersih dan pekerjaan cepat selesai. Keragaman membawa manfaat jika disikapi dengan baik. Berikut beberapa manfaat keberagaman karakteristik di sekolah. Pertama, siswa diajarkan bersosialisasi. Kita bertemu banyak orang di sekolah. Kita saling berbicara dan bekerja sama dengan teman-teman dengan perbedaan yang ada. Sebagai contoh, setiap pelajar memiliki sifat berbeda, sehingga dituntut untuk memahami setiap individu. Dengan adanya keragaman tersebut, mereka dapat bersosialisasi. Yang kedua, mengetahui suku, budaya, dan agama lain. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat ditemui di lingkungan sekolah. Dengan adanya keragaman, kita mengerti tentang perbedaan. Kita dapat mengetahui adanya kebiasaan dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama Indonesia. Dengan mengetahui adat kebiasaan tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap keragaman Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa mudah memahami perbedaan. Pengetahuan tentang keragaman Indonesia dapat dilihat secara langsung di sekolah. Dengan demikian, siswa mudah memahami arti perbedaan. Siswa dapat menerima perbedaan sebagai hal yang lumrah dan biasa. Sehingga siswa terbiasa belajar menghargai pendapat dan perbedaan. Sikap menghargai perbedaan di sekolah dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Sebab kita menghargai perbedaan sudah tertanam menjadi kebiasaan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sifat menghargai perbedaan melalui lingkungan sekolah. Kemudian tentang keragaman kegemaran individu di sekolah. Sebuah lingkungan sekolah tentu terdapat berbagai jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa orang. Misalnya, guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, penjaga kantin, dan sebagainya. Dalam sebuah lingkungan pasti memiliki keragaman. Bukan hanya keragaman pekerjaan saja, karakteristik individu pun beragam. Keragaman dapat berupa keragaman fisik, sifat, dan kegemaran. Ada siswa yang bertubuh tinggi, sedang, dan pendek. Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak pemalu, pendiam, periang, berani, dan masih banyak lagi. Keragaman individu sebaiknya disikapi secara positif, sebab dengan keragaman yang ada dapat membawa beberapa manfaat. Manfaatnya, yang pertama, keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat, dan kegemaran. Manfaatnya yaitu, yang pertama, di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda, misalnya tinggi badan. Apabila kita dapat mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. Selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya akan pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal kita, dan kita mengetahui informasi dari daerah asal teman kita. Misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, makanan khas, dan bahasa daerahnya. Kemudian sikap terhadap teman yang pendiam, mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. Sikap terhadap teman berbeda agama, menghargai dan menghormatinya, misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain. Saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut. Selanjutnya, menghargai keragaman karakteristik individu. Perlu diketahui, keragaman dalam kehidupan dapat menjadi sumber kedamaian.
Namun, keragaman juga dapat menjadi sumber perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Semuanya tergantung pada kita semua, bagaimana kita mengelola keragaman tersebut. Nah, berikut ini cara mengelola keberagaman agar tercipta kerukunan. Yang pertama, toleransi dan empati. Sikap toleransi bersikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Empati adalah sikap yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dalam kegemaran, sifat, watak, dan budaya. Yang ketiga, menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai kekayaan bukan kekurangan. Yang keempat, mau membicarakan dengan baik-baik atau musyawarah apabila ada perselisihan. Nah, keragaman sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dengan keragaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Kita juga dapat belajar untuk berteman atau bergaul dengan sesama tanpa membeda-bedakan setiap individu. Selain itu, kita juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga hidup menjadi lebih indah. Berikutnya adalah keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Bangsa majemuk diartikan sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam karakteristik masyarakat. Karakteristik masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Karakteristik masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Lalu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan karakteristik? Nah, karakteristik merupakan karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang teratur sehingga tingkah laku yang menjadi tetap dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga dapat diartikan sebagai ciri atau karakter alamiah yang melekat pada diri seseorang. Ciri atau karakter yang melekat pada diri individu disebut juga dengan karakteristik individu. Masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda tidak akan menghambat persatuan dan kesatuan. Sumber permasalahan juga bukan timbul dari keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Sebaliknya, keberagaman karakteristik Indonesia dapat menjadi kekayaan khasanah budaya bangsa yang memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia perlu dikelola dengan baik. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk mengelola karakteristik masyarakat Indonesia dengan baik? Kita, sebagai warga negara Indonesia, hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, disimak ya manfaatnya. Yang pertama, kita dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, kita dapat belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi dan dewasa. Sikap melengkapi sesama individu, dan hidup rukun dalam masyarakat. Terdapat berbagai jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di dalam Indonesia yaitu keberagaman jenis pekerjaan penduduk. Keberagaman jenis pekerjaan tersebut menunjukkan adanya keberagaman karakteristik individu. Adanya keberagaman karakteristik individu memiliki manfaat dalam usaha pemenuhan kebutuhan. Adapun manfaat keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama pada kegiatan ekonomi, antara lain sebagai berikut. Disimak ya. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh
dengan adanya rasa cinta dan tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keberagaman tersebut ya. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah pemersatu bangsa. Kunci kesuksesan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai, keunikan, dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat wisata Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Adanya keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, keragaman karakteristik juga terdapat pada pakaian daerah di Indonesia. Karakteristik pakaian daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Sebaliknya, karakteristik pakaian daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian daerah menjadi akar budaya nasional. Nah, kita mempunyai 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki pakaian adat yang berbeda. Kalian bisa baca di dalam buku ya. Di situ terdapat urutan pakaian adat di setiap provinsinya. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan anak-anak? Silahkan yang ingin bertanya. Nah, jika tidak ada yang bertanya, pekerjaan rumah kalian kerjakan evaluasinya dan tugas-tugas mandiri ya. Aktivitas siswa nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama. Dikerjakan dengan teliti.
Di dalam buku ini sudah ada semua. Nah, menurut saya cukup sekian. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.